Dua, satu. Kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa semuanya. Wow, ini adalah posternya ya. Menarik sekali. Ada melihat kontradiktifnya? Menandatangani poster ini ya. Mohon izin Mas Anggi untuk ditandatangani. Oke. Halo Tribuners, aktris Luna Maya dibuat terkejut oleh sutradara dan produser Anggi Umbara ketika melihat teaser poster film Gundik, di mana poster tersebut memperlihatkan kemolekan tubuh dari Luna Maya yang sedikit tertutup dengan kembang-kembang dan sebuah kain berwarna merah yang dijadikan poster untuk mempromosikan film Gundik yang rencananya akan tayang 22 Mei 2025. Luna Maya mengaku tidak diberitahukan sebelumnya oleh Anggi Umbara saat pemilihan foto teaser posternya itu, di mana Luna Maya terlihat dalam teaser poster itu sedang berbaring di sebuah tempat bundaran yang besar, dan ia terlihat juga ada sebuah sisik-sisik ikan yang mewarnai tubuhnya itu. Luna Maya mengakui tidak ada sesi photoshoot untuk poster. Namun Anggi Umbara mengaku pengambilan gambar untuk posternya itu karena ia mengambil dari cuplikan gambar hasil syuting Luna Maya menjadi seorang Gundik. Berikut hasil wawancaranya bersama Anggi Umbara dan juga Luna Maya. Kenapa jadinya dari yang tadi sebelumnya yang pose belakang gitu kan cantik ya, pose ngondek gitu ya. Terus sekarang ini jadi pose hibernasi gitu. Iya, ini sebenarnya kita masih mau mereview sosok Gundik ini pelan-pelan kan. Kalau kemarin dari belakang, kalau ini dari jauh, dari samping gitu. Nanti yang final posternya, main posternya akan kita rilis bulan depan, baru yang menjadi main poster kita. Nah ini sebenarnya kalau secara filosofi ini sebenarnya kalau bisa dilihat di atas ya, kalau bisa dilihat tuh batu-batu di luar itu mirip sebuah sisik kan, sisik ular gitu ya. Jadi, ular. Jadi kayak bola aja, ini adalah mata ular nih sebenarnya. Jadi bundaran ini adalah mata ular ceritanya. Ceritanya Mata ular. Kenapa ular? Karena tahun ini adalah Sio ular. Ular kayu. Jadi apapun yang berkaitan dengan ular tahun ini akan shining, shimmering, splendid. Iya, jadi gitu. Ya, mudah-mudahan filmnya juga akan berjuta-juta penonton. Amin. Melampaui juga film yang sebelumnya yang viral banget. Amin. Tentunya ya, keren banget Mas Anggi. Terus kira-kira dari sini ada elemen atau visual yang kira-kira ingin ditonjolkan nggak Mas? Ya ini bagian dari adegan sih. Ini bagian dari adegan di mana lingkaran itu menjadi sakral sekali gitu ya di film ini gitu. Nanti ya harus ditonton sih filmnya. Gitu. Lingkaran ini adalah apa sih, benar gak sih tadi bukan kuali ya? Bukan. Betap. Ya ini lebih ke betap sih. Betap ya. Betap warnanya merah, ada lilin-lilinnya, canggih gitu ya. Wah. Ya, sebenarnya tempat tidurnya Nyai ini. Ya, tempat tidur Nyai. Oke. Yang juga dipakai untuk berbagai hal lainnya sih. Wah, dan adegan ranjang tadi nggak di sini kan? Kalau ranjang beneran diranjang. Beneran diranjang. Dan kira-kira highlightnya apa sih dari film Gundik ini? Highlightnya, sebenarnya highlightnya adalah kalau menurut saya gitu ya. Pas nonton gitu, bagaimana penonton mencari apa ya, semacam simbol-simbol gitu kan, semiotic communication lah, subliminal story-nya di balik film ini gitu. Yang tadi Rona bilang mungkin ini sangat politikal. Kalau bisa menebak dan mengikuti akan sangat seru sekali gitu. Jadi highlightnya sih di situ, kalau udah nonton, wah itu jangan begini. Jadi it has different meaning lah, deeper meaning gitu. Jangan-jangan ada teori-teori konspirasi setelah kita nonton ini. Bisa. Waduh, keren banget. Saya udah gak sabar nih buat nontonnya ya. Kira-kira, tapi kalau dari Mas Anggi sendiri, Kak Luna, Kak Ratu, dan juga Om Agus dan Om Tio, kira-kira setelah melihat poster ini puas gak sih sama hasilnya? Kalau saya sih ya,
sangat puas ya, alhamdulillah. Dan cukup mencerminkan genre dari film Gundik ini nggak? Yes, jadi nggak cuma film yang mandi darah dan penuh jumpscare, tapi ya lebih dari itu. Lebih dari itu, luar biasa sekali ya. Tapi Mas Anggi, karena ini kan ada transisi tadi dari teaser poster yang pertama, lalu ke teaser poster yang kedua. Ada kendala dan ada kesulitan nggak dalam prosesi pemilihan dan juga penyeleksian dari? Bayangan aku tuh yang tadi Mhm. teaser, terus ada satu lagi konsep gitu. Pada saat ini aku tuh, Oh jadinya itu. Oh Kak Luna sendiri juga belum tahu Kak. belum, karena memang Surprise dong berarti ini untuk Kak Luna ya. surprise banget. Dan sebenarnya kalau dilihat tuh aku lagi berusaha mencerna gitu, kayak poster ini kan sebenarnya harus yang paling apa ya, membuat kita tergugah gitu. Betul. Dan ini tuh aku juga cukup tergugah gitu, kayak ini apa Penasaran gitu. ya? Penasaran karena memang poster itu adalah media pertama bagaimana menggugah orang untuk nonton. Nonton, Of course, benar. trailer dan berita-beritanya dan sinopsisnya. Dan ini salah satu media gitu. Dan pada saat melihat gitu, awalnya aku tuh sempet kayak, hah gitu. Tapi lama-kelamaan ini menarik banget ya. Kayak membuat berpikir, apa sih filmnya? Ceritanya apa ini? Iya. Gitu. Dan bisnisnya ada, apa ya, eksotisnya juga ada, tapi bukan konotasi eksotis dalam artian Negatif. ke arah erotisme Seksual. seksual enggak gitu, tapi lebih kayak mistis gitu, sama kayak something yang there's deeper dan just poster ini. Kayaknya ceritanya ada sesuatu yang lebih deep yang pengen diceritain gitu. Aku ngelihatnya, kalau aku membayangkan gitu. Dan ya I hope apa yang ingin disampaikan bisa ya ada misteriusnya gitu. Misterius gitu, kayak apa sih, siapa ini perempuan di dalam kuali ini gitu kan. Merinding gitu karena sebenarnya dia lagi transisi, dia lagi ganti kulit sebenarnya. Kalau kita bicara di scene dia lagi ganti kulit, dia lagi sebenarnya Seperti ular ya? ya. Ya ganti kulit ya. Dan itu deskripsi yang aku nggak pernah lihat film, maksudnya posternya gitu. Dan Posternya. kalau aku melihat dan mencerna, seperti itu bayangannya. Mudah-mudahan penonton nanti, teman-teman yang datang ke bioskop juga bisa punya imajinasi seperti itu dan terwakili dari posternya sih. Wow, luar biasa. Tentunya yang pertama dilihat adalah eye catching sekali ya, kayak this is a total art dan nggak sabar juga ngelihat fan art Benar, karena selanjutnya. kalau dari jauh tuh kayak langsung pengen, apa sih tuh gitu. What is that? Penasaran gitu ya, menarik sekali. Nah terakhir nih, pengen tahu dari sutradara kita, Mas Anggi Ya sendiri. sebenarnya kalau waktu kita ngobrol pertama banget, poster yang saya inginkan sebenarnya adalah ini. Gitu. Jadi ini konsep yang saya mau dan saya inginkan. Cuma kita nggak pernah men-shoot ini, kita nggak pas udah kita desain dengan dengan desainernya dan tim semuanya, ini nggak pernah ada di dalam diskusi desainnya gitu kan. Jadi pada saat kenapa ini menjadi penting itu sebenarnya kalau bisa dilihat kan tuh posisinya kayak lagi di dalam janin ya. Itu kayak bayi yang siap untuk dilahirkan gitu. Nah sebenarnya it has deeper meaning juga, bisa ada layering di situ yang ya ada meaning lah gitu. Dan waktu lagi yang pertama kali sensor, sekarang langsung mikir wah ini kayaknya emang harus sesuatu yang emang yang saya inginkan dari pertama bikin film ini, which is satu shot yang ikonik banget di dalam film adalah shot ini gitu kan. Jadi saya bilang ke Adit tuh, post produsernya, kayaknya mesti ngambil dari film. Jadi kita ambil dari raw. Yang mana Kak Adit ya? Wah itu boleh kita kasih tepuk tangan dulu dong. Keren banget Ya, loh. ini Adit Umbara, sepupu saya. Kak Dia Adit, ngurusin semua editing. keren banget Kak. Oh iya, Nah, dia ngambil dari raw-nya, dari asal filmnya.